Diskusi. Uish, Kamar diskusi. hanya di Reak TV. Yeah. Gua kaget. Kaget gua. Oke, kita balik lagi nih berdua di sini yang akan menemani malam Sabtu lo semua ya kan. Kadang sengaja kita hadir di malam hari ya karena pagi harinya sibuk. Ada yang motong keramik. Iya, berisik. Berisik. Ada tuh banyak tukang. Kalau pagi banyak tukang. Ini kalau malam kan sepi ya, paling suara jangkrik-jangkrik. Itu juga ketiban sama suara kipas. Yang enak kita bahas apa nih gini? Apa ya yang enak malam ini kita bahas ya? Kemarin kan setan. Setan udah. Setan kan biasanya orang ketiga. Iya. Orang Bridging ya kan, bridging. Orang ketiga itu apa namanya Ki? Orang ketiga itu adalah setan. Orang ketiga itu adalah setan, bener. Iya. Berarti pelakor ya? Nah, berarti kita akan membahas malam ini pelakor buat cewek. Kalau buat cowok, pelakir. Pelakir. Ya pokoknya intinya kita akan membahas orang ketiga yang hadir di kehidupan lu ya kan, yang mengganggu ya setiap pasangan masing-masing lah. Kalau buat yang laki mah nggak mengganggu Ki. Kalau buat yang laki, Iya. kalau buat yang cowok, Ini yang dibahas sama laki, cowok. ini laki mau cowok sama cewek nih gitu mas. Bisa juga ya? Iya, Laki juga ya? laki sama cowok juga ada orang ketiganya juga. Setiap yang merasa pasangan tuh pasti ada orang ketiga, Iya. ya kan? Nggak harus laki sama cewek, Pak. Laki sama cowok juga pasti ada orang ketiganya. Cuman kalau laki sama cowok tuh orang ketiganya bisa dua jenis Pak, bisa cewek bisa cowok. Cuman ini perumpamaan doang. Nah, perumpamaan doang. Dalam mah isinya Ya, sama. Cuman dia merasa aja ya kan. rengginang tuh. Jadi kita akan membahas dari sisi mana ini orang ketiga ini. Penyebab Ki. Bagaimana Ki menurut lo? Penyebab ada orang ketiga. Penyebab ada orang ketiga pastinya ada orang kedua dulu ya kan. Pasti ada orang ketiga. Iya. Kok iya? Iya menurut lo ngapa ya orang itu bisa menjadi orang ketiga? Ya itu tergantung itunya Pak. Lelakinya. Tergantung sikonnya apa, tergantung dari lelakinya apa tergantung dari perempuannya juga. Oh bisa juga lelakinya kesel sama istrinya. Nah bisa jadi cowok ini kurang puas dengan pasangannya Pak. Puas di bidang apa tuh? Ya mungkin dibilang olahraganya kurang bagus. Masaknya kurang asin ya. Sepak takrawnya kurang bagus. Bisa juga iya, jadi banyak yang dia nggak puas tuh dari pasangannya, jadi muncullah sebenarnya sih awalnya belum muncul orang ketiga ya, mungkin dia awalnya dia curhat sama teman curhat ya. Lama-lama ini dia curhat ini mungkinan nyaman sama yang dia ajak curhat ini temannya ini. Terus banding-bandingin dan tuh ya. Nah kalau kayaknya mesti mendingan kamu daripada dia ya kan gitu. bisa jadi begitu. Nah masih ada tukang juga ya. Oh ini tukangnya beda ini. Jadi begitu. Jadi buat lo semua yang ngerasa kurang puas sama pasangan masing-masing, yang ingin nyari orang ketiga, ya kalau bisa carilah. Kalau mampu. Kalau mampu. Kalau adil. Kalau adil, ya kan. Orang 4 juga nggak apa-apa. Kata cowok. Iya. Ya kalau kata cewek mah. Iya. Atau aja nggak habis gitu. Atau juga nggak habis, ya orang dijilatin doang. Nggak habis. Kunyah dong. Telan. Jangan dijilatin doang. Ya bagaimana mau habis. Kunyah, telan, piting.
Tapi yang gue bingung kok kita, Ya. orang ketiganya ini mau aja ya, apa ya? Ya mungkin orang tiganya ini ke satu hal dia juga single, ya satu hal lagi dia juga kurang puas juga sama pasangannya. Jadi ketemu di apa namanya ya, gelombang yang pas. Kalau di radio tuh udah gelombangnya udah pas gitu ya. Lingkarannya bener Iya, ya? ada pas itu melingkar di jalur yang sama. Dulu kan cuman dari kayak simpenan gitu ya biasanya ya, ngumpet-ngumpet gitu ya. Ya sebenarnya orang ketiga itu bahasa kasarnya kan selingkuhan sebenarnya, cuman dikasih bahasa halus aja orang ketiga. Sebenarnya orang selingkuhan. Dulu orang ketiga itu biasanya setan ya. Ya setan juga sebenarnya orang ketiga. Jadi kita akan membahas buat orang ketiganya ini ya. Kenapa dia bisa mau jadi orang ketiga? Iya, apa kayak? Nah, gue nanya. Oh, gara-gara ini kali lagu Astrid. Nah, Jadikan aku yang ketiga. bisa jadi. Buatlah diriku bahagia. Jadi orang ketiga berarti kan dia ceweknya udah 2 ya. Iya. Yang satu lagi yang ketiga. Berarti nggak salah orang ketiga. Ya kan? Hai, dulu deh kita pikirin dulu kita Nah. orang ketiga. Yang berarti kan ceweknya udah 2 dia. Iya, benar. Ceweknya udah 2, nambah lagi satu lagi jadi orang ketiga. Berarti orang ketiga ini nggak salah. Bukan Ki. Kenapa? Orang ketiga itu di antara pasangan 2 itu dia datang jadi 3 maksudnya. Itu mah ngadil, jangan cowoknya nggak usah dihitung, cowoknya pelakunya. Bagaimana dihitung sih? Itu orang ketiga kan orang yang selingkuh tuh. Bukan yang sampai 3 bini, sampai 3 cewek, 2. Ininya mah 2, ya 2, tambah satu lagi 3. cowoknya ya. Iya. Jadi buat orang-orang yang ingin menjadi orang ketiga, siap-siap menerima resikonya ya kan. Satu, ntar lu bisa didatengin sama ceweknya ya kan, apa istrinya ya kan, bisa dimaki-maki dan ya tahu sendiri dah resikonya gimana kalau jadi orang ketiga ya kan. Kalau boleh saran sih, mendingan beli sampo yang buat muatin rambut. Kenapa? Udah dijambak. Oh, kalau gue bilang nggak usah beli sampo buat nguatin rambut, Pak. Antisipasi bagaimana kalau dibotakin dari dunia ya, dari sekarang nih botakin, biar nggak bisa dijambak. Licin. Iya. Makanya ini buat orang-orang yang ketiga ini jangan mau dijadiin orang ketiga kalau bisa ya kan. Kalau lu emang udah dijadiin teman curhat aja, cuma kalau dia minta lebih jangan mau ya kan. Kalau menurut gua sih itu. Kalau minta kembalian, Kalau minta kembalian ya tergantung kembaliannya apa. Pukul balik pukul ya kan. biasanya ngapa Ki ya? Kok bisa begitu? Bisa jangan-jangan ada mistisnya juga kali ya? Hah? Mistis. Wah, mistis mau itu lain ceritanya, Pak. Ada Ki yang diguna-guna gitu biar dia tertarik. Itu namanya pelet. Iya. Cuma ada lagi ceritanya, lain lagi faktor masalahnya. Kan tergantung masalahnya juga. Kalau masalahnya emang orang ketiganya ini yang godain, maksudnya emang dia bener-bener udah langgeng tuh sama pasangannya. Nah, orang ketiga ini datang tahu ikut campur. Apa nyebar-nyebar itu garam depan rumahnya ya kan. Cabe payah. Rujak. Tapi biasanya kalau orang tiga itu muncul ketika di tempat kerja, nongkrong, apa biasanya. Inilah yang kalau kita bilang tadi orang ketiga ini setan. Jadi dia bisa muncul di mana aja, Pak. Ini namanya setan ya kan, bisa muncul di mana aja. Ada di mana aja. Kita di toilet atau di belakang kita, Pak. Iya. Itulah orang ketiga ya kan. Makanya orang ketiga itu apa ya? Mistis. Itu bisa ada di mana aja, bisa ada di kantor, bisa ada di sekolah, bisa ketemu di jalan, bisa ketemu di warung, bisa ketemu di masjid, bisa Iya. di mana aja, pengajian bisa.
cinlok ya kalau itu kayak. Cuman kan yang bahaya yang dibalik orang ketiganya ini Pak, yang selalu bisik-bisikin di antara mereka tuh, di antara pasangan itu dan di antara orang ketiganya. Makanya dia bisa jadi selingkuh, bisa jadi itu ada aktor utamanya Pak. Ada yang di balik layar ya. Nah itu dia. Siapa itu? Ya setan. Setan ketemu setan. Cocok. Oh mungkin kalau di atas itu bukan setan, siluman. Bertengkar tuh ya malaikat sama setan. Nah kan dulu habis berantem nih pasangan lu nih ya, lu bingung nggak tuh ngapain lo, setan bisikin datang. Udah ngapain lu dengerin bini lu selingkuh baik. Romla nganggur. Romla kan janda ya. Bisikin dalam pikiran itu Pak tugasnya itu Pak biasanya ya Gak kan. punya anak lagi. Punya anak. Terus dia Pantaran kan singkat lu mah. Iya. Setan tuh bisikin. temen TK dulu. Temen Gak ingat tuh. Ingat nih TK dulu ngapain aja, kan sempat kencing bareng. Ya. Jadi kalau intinya niatnya baik-baik aja, wah iya bener juga ya kayaknya sama yang ini gua kurang serap juga nih kayaknya, harus nyari orang ketiga nih tuh. Itu yang jadi bahasan kita. Setan ngomong sama setan. Iya. Tapi malaikat juga belain sih biasanya. Ya malaikat belain, siring bisikan setan, malaikat juga belain, bisikin juga. Udah ngapain lu selingkuh yang atuh belo itu orang urus. Anak lu 2 aja sekolah belum lunas. Tuh kan malaikat tuh, maksudnya buat ngendorin semangatnya. Setan orang mau kalah, dibisikin lagi. Anak nih dipikirin, dulu jalan baik. Kan Romla masih muda. Punya warung, tinggal jagain warung. Anak pun udah saya pikirin, gua mau kasih baik ke bini lu. Ngapain lu ngurusin anak lu, mau lanang cowok, kemana juga bebas, langkah lu panjang tuh. Malaikat ngomong dikit, setan mau ngomong. Setan mau ngomong banyak. Sabar ya kalau malaikat ya. Kalah sama setan ya. Dikit tuh malaikat langsung nih, setan langsung nyeplos ada goyah lagi pikiran. Oh benar juga ya, nih lu si Romlah daripada ini nih sama bini gua yang ini nih. Yang kedua ini gua yang masih Romlah tahun punya warung tuh. Bisa nyari duit sendiri. Bisa nyari duit sendiri. Belum punya anak, ini anak kedua bini mana bengeknya. Keluar deh mulai keburukannya dah ya kan. Gile-gile kan ini bangkit-bangkitin. Kalau tidur dicium bautan. Ini si Romlah kawan yang bini gua ini mana utang apa nitinya karatan. Tidur maunya tengkurap mulu. Tapi lama-lama songong juga ki orang ketiga ki biasanya. Songongnya Pengen jadi yang pertama. Busuk-busukin lakinya bisa kali. itu pakai sinetron Indosiar gitu. Apaan tuh? Itu yang sinetron Indosiar tuh yang lagunya ituan Rosa. Yang ku menang. Nah itu ceritanya begitu mulu ceritanya. Iya. Bener ya pengen jadi yang pertama. Pengen jadi yang pertama. Ya nggak bisa lah mau jadi yang pertama mah. Julukannya udah jadi orang ketiga apa jadi orang pertama, ya berubah jadi orang pertama bukan orang ketiga lagi. Maksudnya ini kalau Iki lama-lama bisa naik pangkat. Oh statusnya naik. Ya tergantung servisnya dong. Tergantung servisnya itu mah. Servisnya bagus, servisnya memuaskan ya bisa naik pangkat ya. Iya. Ini mah kadang-kadang pertamanya doang enak ya. Tamanya doang. Iya. Gurih. Sok bae bau minyak angin. Atau lakinya sama aja. Ya, iyalah. Timbang yang ono balsam ini minyak angin. Ya, ini mah apaan nih? Bisa nambah lagi. Orang keempat nih, ntar kita bahas lagi nih.
Kayaknya buat orang ketiga, kalau emang udah dijadiin istri tuh ya jangan songong, jangan pengen jadi orang yang pertama, orang ketiga aja. Iya. Orang yang keempat aja pengen jadi yang ketiga. Orang yang keempat, iya orang keempat aja pengen jadi orang ketiga udah bisa. Makanya syukur Jadi orang ketiga aja udah. Dan itulah bisikan setan tuh emang kadang-kadang kita bisa terjerumus yang tadinya kita nggak mau begini jadi begini yang ini. Sebenarnya menurut lu salah nggak Ki orang ketiga? Hah? Menurut lu salah nggak? Dibilang yang salah bukan orang ketiganya, dibalik orang ketiganya, Bukan orang pertamanya. semuanya ini dibaliknya itu. Yang bisik-bisik. Nah, yang bisik-bisikin. Emang setan. Kan sebenarnya aktor orang ketiga itu sebenarnya saya emang bener setan. Sebenarnya emang aktor orang ketiga itu emang sebenarnya setan. Jadi dia yang bisiki di antara dua manusia. Nah itu Sebenarnya mah nggak ada yang salah ya. nggak ada yang salah. Cuman hatinya aja yang salah ngikutin setan. Iya. Apa lu niatnya lu tadinya orang mau mabok gara-gara orang tiga. Nah orang ketiga ini setan. Bisa jadi mabok. Setan bener nih kalau ngasut lu mabok cuman bisikin doang. Cuman kalau orang ketiga, nah itu bisa lain lagi urusannya, bisa nuangin. Hati bang setan bisik-bisikin doang. Modal ngomong doang. Iya, udah minum pahit sih. Kapan lagi ini nih? Lu masih kuat kagak bisa? Gua udah bener-bener pengen bener gua bisikin lagi. Dah, kapan lagi gini? Cewek ada di mana ada kagak bisa, ceweknya nuangin nih bang. Orang lu lemas. Ada aja kalau setan Ada ya. aja. Cowoknya udah kena, ceweknya dibisikin. Itu sebenarnya aktor orang ketiga tuh sebenarnya itu kalau mau tahu. Tapi menurut gua Ki, kasihan diri Ki jadi orang ketiga Ki. Kasiannya Kayaknya selalu dihina, teraniaya, dijolimin. Lu punya tips nggak biar orang ketiga itu bahagia? tip orang ketiga biar jadi bahagia. Iya. Ya kalau orang ketiga pengen jadi bahagia ya nyarinya jangan yang statusnya suami istri, kalau bisa duda. Ini masalah orang ketiga, bukan duda. Hah? Jadi orang ketiga biar bahagia itu gimana? Ya itu sih tergantung lu ya, lu mau bahagianya mau cara baik apa mau cara jahat ya kan. Kalau cara jahat, Cara jahat ya lu harus akur sama istri pertamanya lah, rajin-rajinnya nyediain teh manis setiap pagi, taruhin baygon cair dikit. pelan-pelan ya. Iya pelan-pelan aja. Ya kerja seminggu aja, jangan lama-lama, seminggu aja seminggu. Cuman tuh jadi pertama ya. Nah Bahagia kan? ya kan endingnya begitu. Sebenarnya endingnya di baygon cair. Tapi manfaatnya banyak juga baygon ya. Oh baygon cair itu manfaatnya banyak, bisa bunuh nyamuk, bisa bunuh serangga, dan bisa membunuh diri kita sendiri. Kalau cara baiknya gimana lagi? Hah? Biar bahagia. Cara baiknya? Iya, iya. Ya berhenti jadi orang ketiga. Udah berhenti, no, biar dia bahagia aja. Jadi orang ketiga kasihan ya. Hah? Kasihan. Kalau jadi orang ketiga pengen bagi, udah anteng-anteng aja. Lu jangan pernah pengen jadi orang pertama, jangan musik-musik istri yang pertama. Syukurin aja. Iya, syukurin aja lu jadi orang ketiga. Yang penting lu pagi, siang, sore, malam makan dapat. Biasanya rumahnya misah ya. Hah? Orang ketiga. Ya bagus rumahnya misah, daripada lu nyampur bini pertamanya. Mendingan misah tau kan. Ribut mulu nggak ada ya. Iya, mendingan misah. Syukur rumahnya lebih gedean. Bisa jadi kayak anak tiri biasanya bini ketiga ya. Kalau anak tiri beda lagi nih ceritanya Pak, ini kan orang ketiga nih. Enggak, kalau misalkan gabung gitu satu rumah.
Mandi lama banget sih. Mendasar kata bini tuanya. Mendasar bini muda, nonton sayang mandi lama banget. Sambil lewat di depan kamar mandi. Gue mah didiemin banget. Gue mau diemin bayam, mentang-mentang udah bau minyak angin. Nyalin, gue mah. Terus udah setengah jam kemudian balik lagi masih tutupin, buset. Sama apa ini muda mandi yang masih musik kamar mandi baik, Emang nambah. Setengah jam kemudian dia balik lagi, buset kamas. Itu udah kayak jokin orang mandi. Gue mandi, itu gue mandi. Bes sampau gua dah. Ya itu kalau dicampur jadinya begitu, akan jadi sindiran halus dan pedas. Perasaan baru kemarin gue masak. Gantian lah. Wow. Ini muda sih, lemah banget, sakit mulu. Dikit masuk angin, dikit masuk angin. Sini ke jalan makan tidur nggak terlalu di sini hotel. Ini kok jadinya kayak jadi kasus anak tiri bener. Kan gue bilang kayak anak tiri jatuhnya ntar pas satu rumah. Makanya gue bilang jangan satu rumah. Misalnya. Kalau satu rumah terus istri tua biasanya dendam, dibudakin istri keduanya. Entah lakinya lagi anda sama bayi kayak gimana, ya neng sini sama empo neng sini neng, ya, bininya lakinya lagi ada mah digandeng rangkul gara laki udah pergi pada jauh singkir minggir ya. Ngapain sih duduk di depan ngepel. Berubah dalamnya jadi pembantu. No, kamar mandi lepas sini bekas tadi gue muntah. Shit. Sedih amat nih jadi orang ketiga ya. Jadi menurut lu gimana nih buat orang ketiga nih? Udah, Sebaiknya misah aja. cerai. Ya, lebih bagus. Ini gue bilang berhenti jadi orang ketiga. Jangan mau jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga tuh jarang bisa bahagia. Jarang. Masalahnya jadi orang pertama aja belum tentu bahagia. Apa gue bilang belum tentu bahagia? Ini jadi bini pertama aja udah di kawin lagi kita aja masih kurang bahagia ini pertama. Gimana bini kedua? Akan ada yang selanjutnya pasti. Iya. Iya, Tapi makanya. lu pro poligami nggak ya? Siapa? Lu. Kalau gua, Iya. nggak apa-apa sih origami, nggak apa-apa. Sekarang kalau kita hitung Pak, warga Indonesia nih udah kebanyakan perempuan. Iya. Udah kebanyakan perempuan. Bangsanya satu cowok 4 cewek juga masih sisa. Tapi yang gue bingung apa dah? Nah, Masih ada yang jomblo ya? nah itu dia. Terlalu asik main tangan gitu. Terlalu asik main sendiri. Ya itu makanya gue bilang terlalu orang tuh kalau udah kelamaan di zona nyaman susah. Jadi intinya gimana Ki? Masalah orang ketiga nih udah selesai nih. Ya orang ketiga ya udahlah kalau bisa jangan jadi orang ketiga. Kalau lu emang sabar, jalanin dah. Iya kalau lu emang udah terlanjur jadi orang ketiga ya jalanin. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Lu ngeluh jadi orang ketiga capek banget ya. Pengen jadi orang ketiga orang capek jadi pembantu. Capek lagi. Yang udah resiko ya. Yang dari Ki, ya. resiko. Harus terima. Jangan yang minta enggak. Ya minta enggak, apalagi minta buat jadi yang pertama kagak bisa. Kecuali kalau pakai tip yang gue pakai tadi, lu harus berbaikan dengan istri yang pertama. Rajin-rajin bikinin teh manis tiap pagi, Campurin. baygon cair, 1 sendok tiap hari aja tuh, 1 sendok. Tapi lama-lama seminggu matinya orang ketahuan Pak. Iya. Tahu di dapur.
kayak tikus. Seminggu bau bangke. Ya itulah buat orang ketiga ya kan, kita udah bahas. Sebenarnya sih pembahasannya masih panjang, cuman gue males bahas. Bentrok sama anu. Iya. Banyak pro, banyak dan kontrak ini kalau kita bahas orang ketiga ini sebenarnya. Jadi kita selanjutnya akan membahas apa Jo, ntar Jo? Nanti kita saksikan aja dah, lu nikmatin aja dah. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kamar diskusi. Hati-hati